Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya. Ngomong-ngomong, udah lama banget nih nggak nyapa teman-teman semuanya. Baru sempat upload video, edit video gitu ya. Maklum busui, rempong sama bayi sama bocil juga ya. Video kali ini ceritanya aku mau cerita tentang keseharian aku semenjak jadi busui ya, semenjak habis lahiran. Pokoknya ya rempong ya, dari yang pagi mandiin. Sebenarnya sih mandiin itu baru sebulan ini ya, mandiin sendiri. Sebelumnya itu sama mama aku. Karena kalau baru banget lahir itu aku belum berani banget untuk mandiin sendiri ya, apalagi belum pupuk tali pusarnya gitu, masih takut aja gitu, padahal udah pengalaman 2 anak gitu ya. Masya Allah. Ini pagi-pagi tuh udah pada bangun, udah libur sekolah sih kakak, tapi bangun pagi nih jam 7 udah bangun, apa jam setengah 7 gitu ya. Jadi si dede bayinya juga udah dipindah keluar kamar ya. Kalau misalkan masih pada tidur di kamar sih aku biarin aja pada di kamar, akunya beberes-beres gitu ya. Namanya masih punya bayi ya, beres-beres juga nggak tenang gitu. Jadi apalagi kalau misalkan bayinya di kamar, akunya beres-beres di luar, itu jadi kayaknya bangun nggak ya, ke kamar lagi, nengok lagi. Tapi kalau misalkan udah ditaruh di luar kamar gitu, disambi apa-apa juga enak gitu. Ini aku pagi-pagi si bocil lagi nonton TV, dede bayinya masih bobo, aku sambil nyuci ya. Ini tuh udah nyuci piring, udah macam-macam lah. Sebisa aku sih sebenarnya, masih banyak bantuan dari mamah aku gitu ya. Kebetulan kan mamah rumahnya deket, jadi ya mamah juga masih warawiri ke rumah aku gitu. Dan kebetulan lagi udah punya bayi, punya kucing nih ceritanya. Si kakak kemarin itu pengen kucing sebelum lahiran, jadi si kucing sama dede bayinya itu duluan launching si kucingnya. Masya Allah. Punya kucing apa sih ya, bukan kucing liar ya, jadi bener-bener yang kemarin ngasih itu emang kucing yang dirawat gitu. Jadi kita juga kan harus mau ngerawatnya benar-benar gitu ya. Jadi kalau kayak makannya juga makan bukan yang sembarangan, terus nya juga yang harus masih pakai pasir gitu kan. Jadi ya gitu, jadi kayak misalkan masih bawel banget gitu akunya. Kakak itu kucingnya belum makan, belum dikasih cemilan gitu, terus nya juga dibersihin dong gitu kan, kemarin yang pengen kucing siapa gitu. Jadi aku bawelnya begitu gitu, karena kan dari awal juga udah dijanjiin ya, boleh melihara kucing tapi harus ngerawat gitu, harus mau ngerawatnya, karena bundanya kan nggak bakalan bisa yang benar-benar ngerawat, karena kan mending fokus ke dede bayinya ya. Dede bayinya aja masih benar-benar harus perhatian, ditambah lagi harus ngurusin kucing, jadi kakak harus benar-benar mau ngerawatnya ya gitu, dijanjiin dari awal. Nah ini semenjak ada kucing, jadi karena nya di dalam kalau malam gitu ya, jadi ya harus sering disemprot-semprot gitu, udah pakai pewangi biar nggak bau kucing. Lanjut lagi, ini ceritanya mau mandiin si bayi, nyiapin pakaiannya. Masya Allah, lemarinya tuh banyak-banyak coretan si tetehnya. Sedikit cerita nih, semenjak punya adik, si kakak tetap dipanggil kakak. Nah si dede yang kemarin dipanggilnya dede, sekarang dipanggilnya maunya teteh gitu, teteh Ajijah. Masya Allah, udah ngerti dia. Lanjut lagi, milih-milih baju, ini juga digangguin sama si tetehnya nih, tiba-tiba di stop. Masya Allah. Nah persiapan untuk mandi seperti biasa ya, udah nyiapin bajunya, nyiapin peralatan ininya ya, apa sih namanya, skincare-nya gitu ya. Seperti biasa aku pakainya Sweet Sal. Itu tadi ada krim untuk, nah ini krim untuk ruam-ruam popok, kalau ada merah-merah iritasi gitu juga bisa ya. Nah untuk mukanya itu aku pakai yang
kasen untuk yang newborn. Nah, sebelum mandi, kebetulan si dede bayinya udah bangun, jadi aku tepuk-tepuk dulu nih habis nenen, terus ditepuk-tepuk ini biar sendakwa ya. Lanjut lagi, karena dede bayinya lagi anteng, aku taruh dulu nih sambil nyiapin persiapan untuk mandi ya. Aku mandinya masih begini, masih di luar kamar mandi, karena kalau di kamar mandi sempit ya, ngeri ada binatang juga gitu, namanya masih apa sih namanya, lagi mandiin bayi, kalau misalkan takutnya ada binatang entah itu apa gitu ya, takut kaget kalau di kamar mandi, jadi aku mandiinnya di luar. Ya beginilah keadaannya kalau mandiin bayi si dede bayi, masya Allah. Pakai alat mandinya terus ditatakin pakai baskom gitu ya, masya Allah. Rempong sih ya, harus nyiapin begini. Kalau di kamar mandi kan enak gitu ya, langsung tinggal siram-siram kan bisa. Kalau ini kan harus dibuang dulu, diberesin, terus dipel lagi, tapi nggak apa-apa sih, masya Allah ya. Buat dede bayi apa sih yang enggak ya, yang penting kan aman selamat gitu. Aku juga mandiinnya pertama-tama kan biasa ya muka dulu gitu biar dianya anteng, sambil dipegangin dulu nih, nggak langsung aku taruh, soalnya kan kalau langsung ditaruh itu kadang nggak mau diem kelamaan, dianya udah bete duluan gitu ya. Jadi kalau misalkan masih dipegang begini kan kelihatannya kayak perasaannya gitu ya, si dede bayinya kan kayak masih digendong gitu. Jadi ya dilap-lap dulu sambil dikeramasin sekalian nih. Kalau pagi aku biasain dede bayinya keramas, jadi biar seger gitu ya. Kalau sore sih kalau misalkan bener-bener kayak kotor gitu, mandi sore aku keramasin, tapi jarang sih aku mandiin keramas sore-sore gitu ya. Nah, aku mandiinnya itu masih pakai dede bayinya masih dipakein popok ini ya, popok kain yang talian gitu ya. Jadi takutnya tiba-tiba dede bayinya gitu ya, atau kencing gitu. Jadi nggak langsung ke tempat, kalau gitu nggak langsung ke tempat mandinya, kalau misalkan kencing juga nggak muncrat apa mancur gitu ya, nggak langsung mancur jauh gitu ya, namanya baby cowok gitu ya kan, kalau pipis suka tinggi banget dah, jauh banget gitu ya mancurnya kayak air mancur. Jadi aku pakein popok tali ini nih, masya Allah. Sama nggak nih bun, kayak aku, jadi ya serempong-rempong ngurusin bayi ya begini ya, harus mau rempong sih gitu. Nah, untuk sabun babynya itu aku pakai sabun yang sekalian sampo ya, dari Sweetsal. Nah, tadi itu untuk yang muka aku pakainya Lactasit Baby. Kebetulan si bayinya ini, dede bayinya maksudnya, kayak ada ruam-ruam merah gitu ya, jadi kayak ada beruntus gitu. Nah, katanya bisa nih pakai Lactasit Baby untuk pas mandi gitu ya. Aku pakainya kadang sekali sehari, 2 kali sehari gitu. Terus nanti pas udah mandi dipakein yang lotion yang dari Dimi itu ya, yang tadi aku bilang itu, yang bisa buat ruam popok merah-merah gitu. Kebetulan nih tiap anak beda-beda jenis kulitnya. Si kakak dulu waktu masih bayi mukanya itu pada merah-merah, katanya sih kena ASI gitu ya. Nah, dipakein Lactasit Baby juga, nah cocok, alhamdulillah bersih gitu ya. Terus si dede bayinya juga kayak gitu, cuman bukan karena ASI, jadi ya cuman buntus gitu, entah iritasi kenapa ya, atau panas gitu ya. Jadi kayak biang keringat gitu kali ya namanya, ya entahlah, tapi alhamdulillah cocok juga. Nah, kalau si teteh mukanya itu bagus, cuman dulu itu sering ada bisunya di kepalanya, masya Allah. Beda-beda dah gitu ya, beda anak beda jenis kulit gitu.
Nah, ini dede bayinya udah mau selesai deh mandinya, udah seger. Nah, dede bayi itu kalau dimandiin seneng ya, anteng gitu. Tapi kalau udah giliran mau selesai diangkat, itu dianya kayak pengen masih mainan air gitu, nangis gitu ya. Tapi ntar kalau misalkan udah dilap-lapin, udah waktunya pakai baju, dia udah anteng kok, sudah apa ya namanya, udah happy lagi dianya, udah waktunya pakai baju gitu. Nah, ini aku ngeringinnya, ngelap-ngelapnya di kamar ya. Uh, Ditatakin perlak gitu tempatnya, biar enggak apa sih namanya ya, kalau misalkan kencing atau gitu ya, enggak langsung ke kasur gitu ya. Jadi ya aku tatakin lagi nih pakai popok kain, pakai perlak juga gitu. Nah, ini tetehnya biasa penasaran, selalu penasaran, seneng gitu yang lihat dede bayinya, sukanya colak-colek gitu, ikut ngerempongin sih sebenarnya jadinya, yang nanya ini seneng sih. Cuman kalau misalkan dede bayinya lagi rewel, dia yang ngerempongin tuh kayaknya bundanya aduh sabar gitu ya. Nah, ini tuh si tetehnya lagi aku suruh, teteh ayo gantian mandi gitu kan. Biasa kalau dede bayinya udah mandi, giliran tetehnya mandi, kakaknya juga mandi gitu ya, baru pada sarapan. Tapi kalau misalkan kira-kira harus sarapan dulu ya sarapan dulu. Nah, ini si tetehnya itu mondar-mandir mulu karena lagi aku suruh teteh siapin bajunya mandi gitu kan. Nanya lagi mau pakai baju pendek apa panjang, terus yang ini bukan gitu. Jadinya mondar-mandir mulu tuh, masya Allah. Masih suka pilih-pilih baju gitu, masih suka yang gambar meong, ya udah maunya gambar meong gitu. Masih kalau misalkan sama kayak kakaknya gitu sih enggak ya, enggak kayak dulu banget gitu yang harus sama gitu ya, udah mulai ngerti gitu. Ya alhamdulillah sih ya. Setiap waktu, tiap ini ada ada prosesnya gitu. Nah, ini udah aku pakein kaos dalam, celana. Sebelum pakein baju gitu ya, aku biasain senam gitu ya, ceritanya senam bayi gitu sebisa aku sih ya, jadi biar si babynya juga happy gitu. Tangannya dikeatasin, ke bawahin, kakinya juga digoes-goes gitu ya. Alhamdulillah tuh babynya happy gitu ya. Nah, udah selesai deh, tinggal pakai bajunya, terus tinggal dipakai minyak wangi, pakai dioles-olesin ini ya yang buat muka gitu, masya Allah. Nah, selesai deh, udah rapi, udah wangi, udah ganteng, tinggal neneng terus bobo lagi deh. Terus bundanya juga lanjut beres-beres lagi, terus mandiin kakak-kakaknya ya, masya Allah. Beginilah ya emang kegiatan busui tiap pagi tiap hari, meskipun lagi libur sekolah si kakaknya tapi tetap rempong ya. Ya namanya juga emak-emak anak 3 ya, masya Allah, syukurin aja, nikmatin aja tiap harinya, insya Allah berkah, amin. Nah, ini si dedenya pakai skincare ya ceritanya. Skincare buat muka pakainya yang custom, biasanya pakai yang Bimi itu, cuman aku pakaiin Cushion aja deh sekarang. Sebenarnya tuh ini video lama ya, cuman baru sempat aku edit, baru sempet voice over juga, jadi baru sempat diupload. Jadi si dedeknya itu waktu video ini dibuat itu masih pakai sarung tangan juga ya. Tapi sekarang alhamdulillah usianya udah 2 bulan, jadi udah dilepas sarung tangannya biar untuk menstimulasi tangan gitu ya, gitu saraf motorik atau saraf apanya dah gitu ya. Nah, lanjut lagi, ini ceritanya aku mau beres-beres nih, mau layout tempat yang depan TV ini, jadi biar nggak terlalu sempit karena ada keranjang dede bayi juga ya. Jadi pokoknya mau di layout gitu dah, ntar ada hasilnya. Nah, ini kebetulan ada paket datang nih, langsung di unboxing. Nah, paketnya itu untuk tempat meja belajarnya si kakak ya, ada untuk
yang buat buku itu ya, penyangga buku, terus juga ada storage kecil gitu. Nah ini penyangga buku ini ya bagus ya, jadi nggak bisa gitu langsung panjang, jadi bisa langsung disetting juga gitu, dan muatnya banyak ya untuk buku kelas 2 SD. Alhamdulillah ya, sekarang si kakak udah naik kelas 2, jadi ya pas cukup, dan untuk di meja belajarnya juga udah ini gitu. Nah ini penampakan hasilnya nih. Hasilnya bisa layout, dipindah-pindah ya, dan ini yang tadinya rak-rak ini adanya di sebelah samping sebelah sini gitu ya, terus jadi di sebelah TV itu, terus juga ini. Nah meja belajarnya kakak nih, nah itu keranjang si babynya juga jadi ada di sebelah sana. Namanya rumah kecil yang sempit ya, nggak terlalu besar, jadi banyak barang juga, harus pintar-pintar menatanya gitu. Tada, ini penampakan meja belajarnya si kakak. Sebenarnya bukan meja belajar sih ya, meja rias bundanya yang beralih fungsi jadi meja belajar. Manfaatkan yang ada dulu aja gitu ya bunda. Dan kebetulan si kakak mau, suka, ya sudah lah. Dan ini ceritanya dikasih lampu ini ya, lampu untuk belajar juga gitu, biar lebih estetik. Nah sekian dulu ya video kali ini, terima kasih sudah menonton. Selamat menikmati hari liburnya yang sebentar lagi udah mau masuk sekolah lagi, dan salam sehat selalu semuanya. Bye, assalamualaikum.